Oke, kita sudah siap sekarang. Hari ini adalah hari Sabat yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita mempelajari satu pelajaran yang sangat-sangat penting di masa pandemik COVID-19. Namun sekarang pandemik ini sudah dinyatakan oleh pemerintah sebagai new normal. Artinya akan kembali seperti normal lagi. Tetapi kalau kita lihat di lalu lintas, bukan new normal, tapi new abnormal, yaitu semua pada macet, semua kembali sibuk, dan ini menandakan bahwa bangsa Indonesia sensitif terhadap COVID-19, tetapi juga sensitif terhadap pekerjaan, tugas, dan hal-hal yang membuat kita semua rakyat Indonesia harus bekerja. Kita harus bersabung nyawa untuk dapat menyelamatkan keluarga kita dari kesengsaraan. Artinya semua berlomba-lomba untuk mencari nafkah. Perusahaan-perusahaan yang sudah turun, rata-rata ketika pandemik, banyak perusahaan itu turun dari 30% menjadi 50%, menjadi 70%. Di industri-industri besar, semua volume produksi sudah turun sampai 30%. Untuk itu limbo ini harus terjadi. Itu sebabnya ada masa yang disebut dengan new normal. Semua ingin kembali lagi agar palung atau loncengnya itu kembali lagi ke atas sehingga semua kembali normal. Perusahaan ingin selamat, perusahaan ingin berlomba-lomba maju, manusia juga ingin berlomba-lomba maju supaya keluarganya dapat nafkah. Demikian pun ibu-ibu kembali juga harus melakukan aktivitas-aktivitas, baik aktivitas sosial dan aktivitas lainnya. Anak-anak kecil, orang-orang yang sudah dewasa harus pergi sekolah, harus pergi kuliah untuk mencapai masa depan yang cerah. Nah, saat ini kita mempunyai perikop yang khusus, yaitu Ibrani 12. Ibrani 12 ditulis oleh seorang penulis yang sangat luar biasa. Ada yang mengatakan, teologi yang mengatakan ini mungkin ditulis oleh seseorang. Ada yang mengatakan ditulis oleh seseorang yang lain. Tapi yang kita ketahui ini ditulis oleh seorang yang sangat berjiwa pejuang, yang sudah terbukti di dalam masa perjuangannya. Dia sukses. Dia dibully, dia disiksa, dia pernah juga menjadi orang kebanggaan seluruh bangsa, terutama bangsa Israel, Sanhedrin. Tetapi kemudian ketika matanya dibutahkan oleh Tuhan, lalu dia tahu bahwa ada Yesus di dalam kehidupannya. Dia adalah Rasul Paulus, dan dia ketika menulis Ibrani ini, dia memakai kata yang sangat khusus. Kalau kita baca di dalam perikop Ibrani 12 ayat 1 yang kita sudah baca, di situ ada kata yang di dalam bahasa Ibraninya yun atau hupomon. Ini mengibaratkan satu hal yang sangat sukar, yaitu kesabaran di tengah-tengah penderitaan, ketabahan di tengah-tengah kesulitan. Banyak lagu-lagu dunia mengenai sabar dan tabah. Tapi kita mengambil satu tema, yaitu tema kerohanian. Bahwa di dalam pencobaan kita harus sabar dan tabah, tapi tetap berlomba. Kalau tadi orang-orang berlomba dari segi ekonomi, perusahaan berlomba dari segi industri dan ekonomi, kita semua berjuang, semua anak-anak berjuang untuk mendapatkan kuliah yang bagus. Tetapi sekarang Rasul Paulus mengatakan kepada kita, kita berlomba untuk satu perjuangan yang sangat luar biasa. Dengan tekun, dengan sabar. Cara untuk mencapai kemenangan tidaklah gampang. Terutama orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dia selalu memiliki pencobaan yang luar biasa daripada orang-orang yang tidak dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak dipakai oleh Tuhan sudah bergembira ria dengan seluruh keadaan dunia ini, terutama keadaan dunia
yang penuh dengan kefanaan. Kita melihat orang-orang yang di tengah keadaan demikian, seperti dia gampang untuk main biliar, dia gampang untuk ke tempat-tempat pelesiran, tidak pernah lagi akan digoda oleh setan, karena mereka sudah milik setan. Tetapi ketika kita dipakai oleh Tuhan, masuk di dalam gerejanya, dibaptiskan, dan kemudian kita berubah menjadi orang yang baru, yang kita kenal dengan, yaitu orang yang sudah memiliki kerohanian yang baru, maka dia memiliki cobaan yang sangat luar biasa. Ketika Paulus menjadi seorang yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Farisi, tidak ada godaan sama dia. Tidak ada godaan. Ketika Paulus membaca firman Tuhan dengan sangat hebat di tengah-tengah kaum Sanhedrin, tidak pernah ada cobaan sama dia. Karena dia mengandalkan dirinya dan mengandalkan kekuatannya untuk menjadi besar. Sehingga setan katakan, maju terus, lanjutkan. Namun ketika dia jatuh di dalam satu iman pencobaan yang luar biasa, ketika Roh Kudus selalu menghimbau dia, ketika dia belajar mengenai Taurat, dan Roh Kudus menyentuh dia di tengah-tengah kebanggaannya untuk membunuh seluruh murid-murid pengikut Yesus. Di bukit itu, Yesus menyatakan kebesarannya dengan mengatakan, Paul, Saul, mengapa engkau menghina dan menganiaya aku? Dia melihat ke atas, dia lihat satu cahaya yang sangat besar. Dan tiba-tiba matanya dibutakan dan dia jatuh dari kudanya. Di situ dia dengan penuh kesedihan, dia tahu bahwa dia sudah membunuh dan menyiksa semua umat-umat yang baru saja bertobat mengikuti Yesus. Dan ketika dia jatuh, kawan-kawanku, dia jatuh secara fisik, tapi dia menang di dalam Tuhan. Dan jatuhnya itu lebih jatuh lagi ketika dia mengikut Tuhan, mengikut Yesusnya. Lebih jatuh lagi. Bukan saja jatuh dari kudanya, tapi dia jatuh sampai dia dihina. Dia disiksa. Dan tidak ada siksaan yang luar biasa yang dialami murid Yesus selama hidupnya, tapi tetap dia memuliakan Yesus, kecuali Paulus. Sehingga badannya penuh luka, tulang-tulangnya penuh penderitaan. Dan dengan bongkok dia tetap memuliakan Tuhan, pergi ke berbagai kota-kota besar yang kita tahu. Dan dia katakan, dulu aku seorang penguasa, tetapi sekarang saya menjadi seorang hamba. Yaitu hamba yang memiliki diriku, yang memiliki seluruh kerajaan surga. Saya tetap berbahagia bersamanya. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, dia ingin memberikan pesan. Dan kita sudah tahu itu di Alkitab. Pesan dia adalah, mari berlomba terus di tengah-tengah ujian kehidupan kita. Ibrani 10. Ibrani 12. Di dalam buku-buku ini semua menceritakan satu penderitaan yang luar biasa. Namun kemenangan selalu menjadi milik orang yang sabar, yang tekun, dan orang yang tabah. Inilah periskop kita. Perlombaan-perlombaan ini hanya bisa dinyatakan apabila kita meninggalkan seluruh kebiasaan-kebiasaan lama kita di negeri yang penuh dengan kekafiran, yang penuh dengan kehebatan dunia ini, yaitu seluruh perbuatan-perbuatan dosa kita. Dosa yang membuat kita tidak mampu untuk menghadapi perlombaan itu. Kadang-kadang dosa ini membuat satu hal yang seolah-olah kita ini bersih, kita hebat dengan penampilan kita. Tetapi ternyata dosa itu kita simpan jauh di dalam tengkuk kita. Jauh di dalam otak kita. Jauh di dalam hati kita. Bahkan di belakang kita.
Ketika ada gambar kemuliaan Yesus dengan 12 muridnya di saat-saat terakhir Yesus sebelum mati seperti ini. Kadang kita dibalik dari jubah Yesus itu, kita masih melakukan banyak perbuatan yang tidak senonoh. Dosa membawa kita jatuh. Ada satu ilustrasi yang saya ingin utarakan dalam hal ini. Ada seorang yang sangat hebat. Dia atlet maraton yang sangat terkenal di Inggris. Namanya Salomo Kilder. Salomo Kilder. Dia mengikuti lomba maraton 42 km. Lomba maraton biasanya ada yang 20-an, 40-an. Tapi dia mengikuti lomba yang 42 km. Dan dia lari maraton dengan bagus. Dan dia sudah tahu dia bakal menang. Tetapi ketika di kilometer 32, dia melihat bahwa teman-temannya sudah mendahului dia semua karena dia sudah mulai capek. 32. Mendekati kilometer 42. 10 kilo lagi. Dan dia dengan diam-diam, dia ikuti satu bus intercity. Dan dia naik ke bus ini dengan jaketnya. Dan dia diam di sana. Di kilometer 40. Dia turun dan dia buka jaketnya dan dia lari. Lari terus. Kilometer 42. Dia kejar terus. Tinggal 2 kilometer lagi. Dan dia lari. Akhirnya juara 3 dia. Dia menang juara 3. Dan ketika piala itu akan diberikan kepadanya, satu orang yang masih kecil, seorang anak kecil yang mengikuti dia di dalam bus itu, intercity. Dia berhenti di tengah-tengah orang yang sedang berkerumun melihat pembagian hadiah ini. Dan anak kecil itu katakan, Hey, don't give it to him. Jangan kasih ke dia. Anak kecil ini bilang, I saw him in the bus. Saya lihat dia di bus. Jangan kasih. Dia menipu kalian semua. Dan wartawan ketika mewawancarai Salomo Kilder, Salomo mengatakan, saya naik bus karena saya ingin menang. Tapi saya capek, semua orang sudah duluan. Tapi saya tahu saya harus menang. Dan dia bertekad untuk menang. Dan dia naik bus ini. Dia menang juara 3. Tapi dia dianulir. Pertanyaan, apa hubungannya dengan perlombaan kita? Perlombaan iman. Dengan Salomo ini. Sering kita demikian saudara-saudariku. Kita berlomba, kita ikut Yesus. Dan ketika ikut Yesus, kita dimuliakan oleh orang. Kita menjadi anggota majelis. Kita bisa berkhotbah, kita bisa mengajar. Kita hebat. Satu saat dalam perlombaan ini kita kecewa dalam hidup kita. Karena ternyata orang-orang yang penuh dengan kemuliaan di sekitar kita dimuliakan di dalam gereja. Ternyata mengecewakan hati kita. Kadang-kadang dalam hidup ini kita menghadapi satu perlombaan ketika kita setia kepadanya. Kita melihat ada orang yang tidak setia, tetapi dia aktif di satu tempat untuk kerohanian. Kita kecewa. Akhirnya kita sedih dan kita berhenti. Ketika kita berhenti itu, kita menumpang bus yang lain. Yaitu kita tidak mau lagi aktif. Kita tidak mau lagi untuk memuliakan Tuhan. Kita tinggal di satu tempat yang terasing di dalam jiwa kita. Dan kita menganggap bahwa Tuhan tidak menolong kita. Kita menganggap bahwa teman-teman yang dekat dengan kita munafik. Kita percaya Tuhan akan menyelamatkan kita. Tapi pada saat itu Tuhan katakan, ya betul, kamu saya kenal. Kamu sudah dibaptis. Kamu sudah menurut firman-Ku. Kamu sudah aktif dalam pelayanan. Tapi kamu sekarang menumpang bus lain. Bus apa itu? Bus kekecewaan. Bus tidak sabar. Bus tidak tekun. Bus tidak tabah.
yang tidak yang dikatakan oleh Ibrani di dalam buku Ibrani tadi. Nah, apa artinya ini saudara-saudariku? Ketika perlombaan ini mengharuskan kita membuang dosa-dosa yang menghalangi dan menghambat kecepatan kita berlomba. Dan kita mengarahkan pandangan hidup kita terus kepada Yesus. Ketika kita menoleh sedikit saja, yaitu kita lihat orang lain yang dia seperti berlomba tapi dia munafik. Ketika kita meleng sedikit, kita melihat, oh enak sekali ya sebenarnya. Kalau tanpa melayani ini kita lebih rileks dan lain sebagainya. Ketika kita mulai meleng, bahasa sekarang. Atau ketika kita mulai mengalihkan pandangan kita. Maka pada saat itulah setan dengan gampangnya membawa busnya dan kita menumpang di sana. Mungkin saudara akan menang. Tetapi Yesus akan katakan, Yanus, saya tahu engkau berbuat baik. Saya tahu engkau memuliakan aku. Saya tahu engkau pergi pelayanan. Saya tahu engkau sudah menolong keluargamu dengan baik. Tapi ternyata saya nggak kenal namanya Yanus, kata Yesus. Karena engkau menumpang bus yang lain. Engkau tidak setia, engkau tidak sabar, engkau tidak tekun. Dan engkau tidak tambah dalam perlombaanmu. Jadi, dalam kehidupan ini ternyata ada dua. Satu, running your life. Menjalani hidup ini. Inilah perlombaan itu. Tetapi orang lupa yang kedua, yaitu give your full life. Berikan seluruh kehidupan. Maka pada saat itulah ujian itu akan mendapatkan kemenangan. Baik, mari kita teruskan. Mata menuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Kalau 12 ayat 1, Paulus mengatakan, engkau harus hupomon. Engkau harus tabah, tekun. Dan engkau harus setia dan sabar. Itu modal. Dan dalam ayat 2, Paulus mengatakan, matamu, maaf ya, kalau orang Batak bilang matamu itu kasar. Tapi ini terus terang. Pandanganmu harus engkau tujukan kepada Yesus. Bayangkan, dari 12 murid ini, 12 murid memandang kepada Yesus, dekat kepada Yesus, menyediakan makanan, memberikan banyak nasihat kepada Yesus, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang setia dan tabah dan sabar ketika Yesus sedang pergi menuju salib, menuju satu tempat penderitaan yang luar biasa. Satupun dari 12 murid ini tidak menang dalam perlombaan itu. Namun puji Tuhan, setelah Yesus disalibkan, mereka bertobat sebagian. Hanya satu sebelum Yesus disalibkan, dia sudah meninggalkan Yesus dan bunuh diri. Yaitu teman yang paling dekat, bendahara yang setiawan, yaitu Yudas. Tapi ke-11 lainnya, ketika melihat darah Yesus di sana, tercurah bagi dia dan kita semua. Mereka berbalik dan mereka menjadi pejuang-pejuang rohani yang luar biasa. Paulus melihat 12 murid ini. Dan ketika dia dibutakan oleh cahaya Yesus, Paulus melihat, sudah waktunya saya memberikan diriku kepada Yesus. Ke-11 murid yang dekat sama Yesus kembali berjuang, pergi ke seluruh negeri dan pergi ke luar Israel untuk mengabarkan Injil. Dan banyak sekali yang ditobatkan. Sampai-sampai seluruh kerajaan Romawi berubah
menjadi kerajaan yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Apa gunanya ini, saudara? Ketika mata kita tidak ditujukan kepada Yesus, Ibrani 12 ayat 2, maka kita akan kehilangan seluruh pelayanan kita. Kehilangan energi untuk membantu pelayanan kemanusiaan. Kehilangan energi dan minat untuk mempelajari lebih besar, lebih banyak firman Tuhan yang demikian dahsyat. Saya memiliki seorang ibu. Namanya Opung Ana Hutapea Boros Simorangkir, ibu kandung saya. Panggilannya Opung Siska. Dia dalam usia 75, matanya sudah mulai rabun. Dan umur 75, dia mengatakan, belikanlah kepada saya kacamata baca yang besar. Lalu kami anak-anaknya, kami ada 10, satu meninggal jadi 9. Lalu kita belikan yaitu kaca pembesar. Lalu dia bacalah Alkitab itu dengan kaca pembesar. Ya baca ini. Kitab. Baca. Oh ya. Oke Amang. Bisa saya baca. Lama-lama matanya mulai rabun. Dan kami bawa, rupanya digantilah retinanya, dan akhirnya dia bisa melihat lagi. Tapi tidak bisa melihat yang kecil-kecil. Lalu dia bilang, ada nggak Alkitab yang besar? Supaya Alkitab yang besar ini bisa saya baca. Lalu kami beli Alkitab yang besar di salah satu toko buku Kristen. Kita belilah Alkitab yang besar ini. Ini ada di sini. Dan dia baca. Ini untuk alasnya. Dia baca 2 raja-raja, terus dia baca. Dia adalah pembaca Alkitab yang sangat baik. Ada di antara kita, dalam hidup kita sudah 3 kali baca ini. Dia mungkin sudah 12 kali. Dan dia hidup di dalam Alkitab ini sampai sekarang usianya 96 tahun. Tidak berhenti membaca Alkitab. Tidak berhenti. Dan 96 tahun pendengarannya sudah mulai kurang. Nanti tanggal 12 Juli usianya 97 tahun. Dia masih ada dengan kakak saya di Cikeas dan hidupnya penuh dengan firman Tuhan. Ketika orang datang kepadanya, Opung, apa kabar Opung? Haleluya, puji Tuhan. Apa kau sudah baca Alkitab? Itu pertanyaan pertamanya. Jadi alangkah baiknya kita mempelajari Alkitab, karena itu juga memfokuskan pandangan kita kepada Yesus. Baik, dalam keadaan rohani kita sekarang ini, seharusnya tidak usah lagi kita dihimbau untuk baca Alkitab ini. Tidak perlu. Karena ini sudah nyawa kita. Tidak perlu lagi himbauan pendeta. Jemaat kita tadi mengatakan, oh ada yang untuk membaca renungan harian saja sudah lupa. Kadang-kadang ditanya, mana buku harianmu? Dia buka buku harian yang sudah tahun 2018. Karena 2020 beli, ya udah 2018 ulangin lagi lah. Jadi kebiasaan kita membaca Alkitab bukan kebanggaan. Bukan. Itu sudah memang jadi tabiat kita. Jadi kebanggaan kita apa? Mari kita lihat full life. Full life adalah hidup full di dalam Tuhan. Kita dididik oleh Tuhan. Dididik oleh Bapa Mama kita waktu kita kecil sebagai wakil Tuhan. Ketika kita keluar dari rumah dan kita mendapatkan kehidupan baru, entah itu pekerjaan dan pernikahan, kita mulai dididik oleh Tuhan. Dan didikan itu sakit sekali. Kalau saudara baca perikop Ibrani 12 ini, saudara akan menangis. Bacalah terus sampai ayat 12. Saudara lihat bahwa Tuhan mencambuk kita dan menegur kita. Baca ayat demi ayat sangat keras dalam perlombaan ini. Didikan Tuhan itu dididik karena kita adalah anak-anaknya. Demikian sakit.
Demikian luar biasa. Semua didikan Tuhan itu pada akhirnya agar kita tidak dihukum bersama dunia ini. Saudara baca Ibrani 12 ayat 7 dan 8. Kalau ingin menjadi anak-anak Allah, kalau ingin menjadi anak-anak Tuhan, kita harus mau dididik di dalam penderitaan yang luar biasa. COVID-19 adalah penderitaan yang luar biasa. Tapi teman-temanku, engkau masih lumayan tidak terkena itu. Engkau masih bebas kena itu karena engkau pakai ini. Karena engkau cuci tangan. Karena engkau tidak mau dulu berhubungan dengan orang lain. Tetapi kawanku, kalau melihat saudara kita yang terkena COVID-19 dan dia diisolasi di satu tempat, ada yang sudah di ICU, penderitaannya sangat luar biasa. Semua saudara-saudaranya menangis, menjauhi dia. Walaupun kita kasih sayang sama dia, dijauhi. Ada satu saudari kita, kakak kelas saya, Deborah Panggabean, istri dari almarhum pendeta Pardede di Amerika. Semua orang sudah mendoakan, sudah diberikan tumpangan, diberikan minyak urapan. Namun saya yakin dia sekarang sedang berusaha berjuang berat. Dan dia mulai bisa bicara. Nanti ketika dia sembuh, dia akan cerita kepada kita semua bagaimana menderitanya dia untuk mencapai kehidupan ini dengan penderitaan. Memang banyak viral orang-orang yang sudah disembuhkan oleh COVID-19. Banyak dokter-dokter, perawat yang sudah menyabung nyawa untuk menolong kita semua. Penderitaan ini menurut zaman kita sekarang adalah penderitaan yang paling besar. Tapi saudara-saudaraku, di dalam akhir zaman ini, Ibrani 12 ayat 1 sampai 12 menjadi pegangan kita. Bahwa penderitaan itu lebih dari itu. Kita harus mengambil kekudusan Allah dalam diri kita. Ini adalah satu perjuangan, satu lomba yang luar biasa. Bagaimana supaya diri kita kudus seperti Allah itu kudus. Perjuangan yang sangat luar biasa. Tidak bisa diutarakan dalam hidup ini. Bagaimana menjadi umat Tuhan yang harus rela menjauhkan semua anasir-anasir dunia ini dalam kehidupan kita. Agar kita dapat mengambil kekudusan dan kesucian Tuhan di dalam diri kita. Penderitaan, kesukaran, tapi ada satu jalan yang Tuhan bilang. Kalau saudara baca Ibrani 12 ayat 5. Di situ dia bilang, firman Tuhan mengatakan, kita tidak memandang ringan didikan Tuhan itu. Kita tidak memandang ringan. Tapi malah kita memberontak kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ada penderitaan ini? Tuhan, kenapa ada kesukaran ini? Banyak yang menjadi murtad. Ibrani 12 ayat 25. Banyak yang kecewa. Ibrani 3 ayat 12 yang lebih banyak lagi. Mengatakan bahwa tidaklah ringan di dalam didikan Tuhan. Di bawah kehendak Allah ini kesulitan tiba. Saya ulangi. Di dalam kehendak Allah kesulitan itu tiba. Pasti tiba. Semua sudah ahli mengenai Ayub. Semua sudah ahli mengenai pelajaran-pelajaran penderitaan Yusuf. Tapi Paulus mengatakan, sebagai akibat perjuangan rohani kita melawan iblis. Di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Sebagai akibat kita berjuang melawan iblis itu, maka kita mempertaruhkan iman kita. Iman terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Iman terhadap Yesus yang satu-satunya yang dapat menyelamatkanmu dan saya. Kita berjuang dengan sangat luar biasa. Kita memberontak sebenarnya kepada Tuhan melihat penderitaan yang kita alami. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Mungkin saudara sedang kesusahan ekonomi.
Mungkin saudara sedang kesulitan pekerjaan. Mungkin saudara sedang kesulitan untuk menyesuaikan diri di dalam aktivitas gereja. Mungkin saudara sekarang sudah pada titik jenuh. Saya melayani Tuhan. Tapi kenapa berkat-berkat ekonomi tidak datang juga? Saya melayani Engkau Tuhan. Tapi kenapa penyakit saya ini tidak sembuh-sembuh? Kenapa anak saya menderita? Kenapa orang tua saya demikian kasar kepada saya misalnya? Banyak penderitaan kita. Namun ada satu janji yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Di tengah-tengah kesengsaraan mencari Allah ini, kita harus memeriksa kehidupan kita. Di dalam satu pengetahuan ekonomi yang luar biasa, dikatakan kita harus mengadakan audit forensik. Di dalam pengetahuan kedokteran juga forensik ini sangat penting. Selidiki hatimu, kotakmu, hatimu, otakmu, matamu. Selidiki kenikmatan dari seleramu. Selidiki apakah engkau memuliakan Tuhan. Apakah seleramu itu cocok dengan selera Tuhan di dalam membawa kekudusannya ke dalam diri kita. Selidiki satu persatu, forensik dirimu. Kenapa ya saya sudah tahu Yesus? Kenapa ya saya sudah hidup bahagia? Kenapa ya saya sudah punya keluarga? Tapi kenapa Tuhan tidak memberikan A, B, C, D dan lain-lain? Selidiki dirimu. Karena bentuk-bentuk kesengsaraan kita itu memeriksa diri kita. Di dalam pelajaran satu teologi yang lain, di dalam buku 2 Tawarikh. Kalau saudara ada waktu nanti selidiki 2 Tawarikh 26. Di sana dikatakan ketika kita meninggalkan segala sesuatu, ya, kita tinggalkan segala sesuatu dan kita mulai hidup di dalam kekudusan Tuhan, maka kita mendapatkan banyak penderitaan dunia. Kalau ada teori yang mengatakan hidup dalam Yesus sangat happy, hidup di dalam Yesus penuh kemurahan, hidup di dalam Yesus sangat bahagia, boleh. Boleh saudara. Saudara boleh pakai teori kemakmuran. Saudara boleh pakai teori kebahagiaan seperti itu. Tapi ingat, Ibrani 12 ayat 1 sampai 12 bertentangan dengan teori itu. Kita harus siap hidup di dalam kesengsaraan. Kita harus siap hidup dalam penderitaan. Dituntut kepada kita pandang kepada Yesus. Tabah, sabar. Kita harus kuat. Dan kita harus juga penuh dengan yun. Yaitu ketabahan, kesabaran, dan juga ketekunan. Orang yang tekun ketika dia berlomba dan dia tidak mengikuti bus yang lain yaitu setan. Dia pada satu saat di dalam perlombaan itu Paulus katakan, maka aku akan mencapai satu kemenangan. Kemenangan yang orang tidak mengira. Ini kemenangan, bukan kemenangan dunia. Tapi aku memperoleh mahkota yaitu kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Haleluya. Luar biasa. Tapi ketika Paulus berjuang dan dia berlomba dengan peluh, dengan keringat. Kadang-kadang dia ditonjok orang, dia terus lari. Dia tahu pandangannya kepada Yesus. Dia dihina, dia dipenjarakan, dan dia diborgol. Dia tidak takut karena dia punya pandangan satu pada Yesus, yaitu dia ingin meraih mahkota itu. Oh, ini bukan teori, saudara. Ini adalah kenyataan dalam hidup kita. Hidupmu masih panjang kalau Tuhan tidak istirahatkan kita. Oleh sebab itu dalam hidup yang panjang ini, kita harus tabah. Kita harus tekun dalam perjuangan ini. COVID-19 belum apa-apa. Karena itu menyerang fisikmu. Tapi virus yang lain yang lebih berbahaya adalah ketika setan tetap mengincarmu ketika engkau memuliakan Tuhan terus-menerus dalam kehidupan. Setan mengincarmu terus-menerus, mengincar saya. Itu sebabnya Nyonya White yang kita tahu
Dia adalah memiliki ilham yang luar biasa di dalam buku yang dia tulis. Buku yang luar biasa. Kita semua baca. Kemenangan Akhir Zaman. Kemenangan Akhir. Ellen G. White mengatakan, ketika engkau berjuang di dalam penderitaan dan kesengsaraanmu itu, maka engkau akan menang. Menang. Tapi ada umat-umat Tuhan yang sudah menjadi bintang di langit bertebaran. Dia bersinar dan dilihat oleh semua orang. Oh dia, saya kenal dia. Oh ini, saya kenal dia hebat. Bintang-bintang itu berjatuhan dan gugur. Baru kita lihat dengan pandangan mata. Jangan bangga saudara. Ketika kita betul-betul berjuang dalam hidup ini. Dan ketika orang mulai memuliakanmu dibanding memuliakan Tuhan. Hati-hati. Pendeta, ketua jemaat, evangelis, semuanya kita harus menjadi bintang-bintang yang menurut Nyonya White, bintang-bintang yang mengikuti bintang kejora, yaitu Yesus Kristus yang tabah sampai akhir. Apakah saudara sudah seperti Yesus disalibkan? Belum. Apakah saudara pernah mengalami pengadilan yang sangat luar biasa, yaitu diadili di depan demikian banyak orang dan orang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Lepaskan itu orang yang jahat itu. Salibkan aja orang ini. Nggak pernah saudara alami itu. Tapi Yesus alami. Itu sebabnya pandangan kita tetap kepada Yesus. Tidak ada yang bisa lebih besar daripada Yesus. Namun dalam full life. Jadi dalam full life kita. Hidup full ini. Kita harus berusaha terus. Berusaha terus. Jangan pernah menyerah. Never give up. Go onward. Presiden Soekarno katakan. Go onward. Never retreat. Never give up. Tetapi Yesus mengatakan bahwa di dalam kekudusan hidup kita ada satu hal yang ajaib. Yaitu Allah merencanakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi umat rajani. Umat yang dibanggakan oleh Tuhan. Baik. Ada satu nas yang saya berikan. Nas itu adalah firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 15. Kita lari dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 12 ke Ibrani 12 ayat 15. Ada akar pahit di dalam hidup kita. Akar pahit kita ini menunjukkan kepada jiwa dan sikap yang ditandai, saudara ingat ini, kalau ada akar pahit, mempunyai sikap dan jiwa yang ditandai dengan kebencian dan kemarahan yang mendalam. Jadi ketika kita sentuh satu kebiasaan dan sikap, yaitu akar pahit, maka jiwa kita penuh dengan kebencian dan kemarahan yang mendalam. Ayat ini dimaksudkan adalah sikap dendam yang hebat terhadap didikan Tuhan sebagai ganti dari kepatuhan kita atau tekun. Jadi kita dendam kepada Tuhan. Saya ulangin lagi. Tuhan, kenapa saya sudah berikan hidup saya kepadamu? Aktif di acara kerohanian. Tuhan, kenapa kehidupan saya demikian? Tapi keluarga saya tidak bahagia. Maka pada saat tertentu, saudara memiliki akar pahit dan menyalahkan Tuhan. Ibrani 12 ayat 15 ini. Kita mencemarkan Tuhan akibat kita sendiri kecewa terhadap kehidupan kita. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan mencambukmu kalau engkau mau menjadi umatku. Namun kadang kita sambil menghancurkan kekudusan Tuhan ini, kita tidak melihat satupun kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat itulah akar pahit itu menjalar di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa saya bawakan hal ini sampai jauh ke Ibrani 12 ayat 15? Sebab di Ibrani 12 ayat 17, kalau saudara baca, di situ firman Tuhan mengatakan, Paulus menulis,
kita mencari jalan keluar untuk memperbaiki diri kita. Tapi ternyata Tuhan bekerja di dalam kesalahan kita itu untuk memperbaiki diri kita. Jadi kalau kita kuat dengan kuat kuasa kita untuk memperbaiki diri kita, mustahil saudara bisa baik. Artinya ketika kita betul-betul dalam penderitaan, udah serahin aja sama Tuhan. Tuhan kerjalah dalam diri saya. Apapun Tuhan, sampai saya jadi fakir miskin pun saya tetap menyembah Tuhan. Apapun Tuhan, sampai saya meninggal dalam posisi saya kanker, saya tetap menyembah Tuhan. Apapun Tuhan, sampai pun saya tidak dapat jabatan apapun, saya tetap menyembah Engkau Tuhan sebagai Tuhan yang kudus yang ada dalam diri saya. Sanggupkah kita demikian? Sangat berat. Ada banyak di antara kita di sini, mungkin di luar, yang sekarang sedang menganggur akibat dampak pandemi COVID-19. Apa sanggup kita bilang, Tuhan, misalnya pun Tuhan, saya menganggur terus menerus, saya tetap menyembah Engkau Tuhan. Tapi saya tetap sabar, saya tetap tekun mencari kerja, saya tetap tabah Tuhan menghadapi ini. Apakah ada di antara ibu-ibu atau anak gadis yang ketika dizolimi sama suami atau pacarnya, tetap bilang, kau terus zolimi saya. Satu saat Tuhan akan menzolimi mungkin, tapi saya tetap setia pada. Saya nggak mau main kemana-kemana. Saya sayang sama kamu. Nah, itu baru manusia ke manusia. Tapi Tuhan mengatakan, saudara baca baik-baik Ibrani 12, 1-5. Baca sampai 7 sampai 12. Dia terus menegur kita. Dia tetap aja menegur kita. Oh, alangkah sakitnya. Ada bejana yang sangat hebat. Mungkin Andrew bisa ambil satu bejana yang kecil. Ya, kendi. Kendi. Itu ada kendi. Saudara, tidak mungkin sesuatu yang mahal jadi begitu aja. Tidak mungkin sesuatu menjadi mulia begitu saja. Semua itu melalui tempaan yang luar biasa. Baru jadi. Kalau enggak akan jadi. Maukah saudara ketika Yesus menulis engkau harus menjadi kendi, bejana yang memuliakan Tuhan. Kau diputar-putar, diaduk bukan saja dengan air tapi dengan segala macam, lalu kau menjadi kendi yang luar biasa. Oh, sangat sulit. Diputar terus menerus. Sekarang ini aja kalau kita diputar-putar oleh Tuhan, tetap aja nggak ada kerjaan, tetap aja bisnisnya nggak jalan. Oh, gimana ya? Apa ada Tuhan? Baca lagi Ibrani 12. Bahwa Tuhan bekerja kepada kita hanya kepada ketika kita menderita. Dan pada saat itu engkau harus yakin bahwa kekudusan Allah tetap di dalam dirimu. Tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Baik, saudara lihat ini Ibrani 12 ayat 17. Ia mencari jalan untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan kesalahannya itu ia berusaha untuk mendapatkan berkat itu. Jadi dengan kesalahan-kesalahan itu kita akan dapatkan berkat itu. Nah, sekarang kita lihat bantahan terhadap Tuhan. Jangan saudara pernah katakan, Tuhan, kenapa saya menderita begini? Saudara baru boleh ngomong begitu ketika saudara disalibkan seperti Yesus. Eli, Eli sabatani. Tapi itu bukan hak kita. Kita tidak punya hak untuk mengatakan demikian. Yang kita harus katakan, Tuhan, di tengah penderitaan aku tetap memuliakan-Mu dan Engkau dikuduskan di dalam aku. Ada ganjaran yang luar biasa yang kita tidak tahu. Ada banyak akar pahit yang kita hadapi. Ada banyak di antara kita seperti Esau. Karena kita akibat nafsu rendahnya. Esau itu karena nafsu rendahnya, lalu dia melepaskan anak sulung. Hak anak sulungnya. Berapa banyak di antara kita mengingkari waris kerajaan Allah itu dengan mengingkari 10 hukum. Banyak di antara kita. Tapi kita sekarang diajar dan dihimbau. Mari kembali ke jalan Tuhan.
Jalan Tuhan itu tidak ada yang rata. Jalan Tuhan itu tidak ada yang lebar. Jalan Tuhan itu tidak ada yang baik. Semuanya penuh dengan penderitaan. Karena disitulah kita diuji bahwa kita bukan milik dunia. Kita adalah milik kerajaan surgawi. Umat Tuhan, jangan putus asa. Sebab Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, Yesus adalah pelopor. Dia adalah pemimpin perjuangan ini. Ia berkuasa dan dia akan mengatakan kepadamu, engkau pasti menang. Percaya kepadaku, engkau pasti menang. Asal saja kita mau mengikuti jejaknya. Kita ingin diajak kepadanya. Saudara, enggak sia-sia ilustrasi mengenai orang buta itu. Orang buta itu di dalam buku Lukas 18 ayat 35 sampai 43 itu. Saya bawa di dalam doa ketika saya ingin berkhotbah. Kenapa ayat ini yang saya bawa untuk sebagai ilustrasi Ibrani 12 ayat 1 sampai 5. Karena orang buta ini, dia tidak pernah tinggalkan jalan besar itu. Sebab dia ingin uang receh. Kalau saja orang buta ini, saudaraku, dia tinggalkan jalan besar itu dan dia pergi santai sebentar di pondok atau di mana. Dia tidak mendengar langkah orang banyak. Dan ketika langkah itu banyak sekali seperti serdadu, dia rasa aneh ini. Langkah apa ini? Dan dia tanya, apa suara ribut itu? Lalu orang banyak katakan, diam, kamu keluar dari sini. Itu Yesus sedang jalan dengan pengikutnya. Kamu apa sih, kamu orang buta, nggak tahu apa-apa. Kamu juga nggak bisa lihat Yesus. Diam aja. Tapi dia katakan, Yesus, saya sudah dengar dia penyembuh. Dan dia tidak mau, saudaraku, untuk lari dari kenyataan. Dia tidak mau kecewa. Dia malah ke depan dan dia teriak-teriak, Yesus, Yesus, saya orang buta. Dan Yesus menoleh dan Yesus katakan, siapa kau? Aku buta, tolong sembuhkan aku. Bantu aku Tuhan. Karena imanmu, engkau sekarang melihat. Tes, lihat. Dan sejak saat itu saudara, baca baik-baik di dalam Lukas ini, dalam buku Lukas 18 ayat 43. Sejak saat itu dia tinggalkan semuanya, recehannya dia tinggalkan. Dia mengikut Yesus. Camkan ayat ini Tuhan, saudaraku. Demikian luar biasa. Orang buta mengikut Yesus. Dan seluruh negeri memuliakan Tuhan. Akibat orang buta ini mengikut Yesus. Sekiranya saja ayat firman Tuhan ini salah. Dan setelah dia disembuhkan di ruang Tuhan, terima kasih. Dia ambil recehnya, dia kasih sama Tuhan Yesus ke bendahara, ke Yudas. Bye-bye. Mungkin tidak seluruh negeri itu mengetahuinya. Tapi karena dia disembuhkan dan dia mengikut Yesus. Di setiap Yesus berkhotbah, menurut Nyonya White, dia bersaksi. Aku contohnya. Aku disembuhkan oleh Tuhan. Oh saudaraku. Banyak di antara kita menjadi bintang. Ya. Contohnya, kita memiliki anjing kesayangan. Ya, kita memiliki harta. Ya, banyak. Dan kita pikir kita dibahagiakan. Ini adalah Brownie, anjing kesayangan keluarga kami. Brownie, Oni. Saudara bisa lihat ya? Ini Oni. Dia berbahagia sekali. Karena dia diselamatkan oleh kami. Dan sekarang dia berbahagia bisa tidur di rumah dengan kami. Tapi Boni tidak bisa memuliakan Tuhan karena dia sudah diselamatkan oleh kami. Dia hanya menjadi pencinta kami aja. Dia tidak bisa mengatakan ke seluruh dunia, oh Yesus hebat karena ada keluarga tapi nggak bisa dia. Banyak di antara kita yaitu bangga menjadi makhluk yang gagah, yang cantik dan apapun, tapi kita tidak mau memuliakan nama Tuhan. Pilihan di tangan kita masing-masing. Setia sampai akhir adalah topik yang sering dibicarakan orang. Tapi sedikit yang mengatakan
Kesetiaan itu diuji dengan hal-hal yang sangat-sangat pahit dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, apabila ada hal pahit dalam hidup kita, jangan kita katakan, "Ai behado di batau." Bahasa Bataknya, gimana Tuhan ini? Di mana engkau? Tapi saudara harus tetap kepada Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Disiksa pun ayat 11. Disiksa pun ayat 13. Terpelecok itu jatuh. Ayat 15, mengundurkan diri, tidak Tuhan. Dan semua dalam buku Ibrani 12 ini, kalau saudara baca baik-baik Ibrani 12, saudara pasti dikuatkan. Oh, jemaat saya kecil, cuma 30 orang. Lama-lama jadi 12 orang. Apakah pendeta kecewa? Oh, jemaat saya naik, tapi sedikit. Apakah pendeta kecewa? Apakah kita sebagai umat yang di dalam jemaat yang kecil ini menjadi kecewa? Jangan saudara. Buka Ibrani 12. Ini belum apa-apa. Kadang-kadang dalam jemaat itu cuma satu orang yang percaya. Bagaimana? Terus muliakan Tuhan, terus muliakan Tuhan. Dan saudara akan kaget, seluruh negeri ini akan dipulihkan. Asal saudara betul-betul, 1, tabah. 2, sabar. 3, tekun. Dan terus pandanganmu kepada Tuhan. Kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Maka kita akan jadi pemenang asal kita setia sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih banyak.